Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sungguh karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri dan seluruh pendengar yang budiman, perkenalkan, saya Putri Juliana dari MTS Asadia Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tujuan saya mengikuti lomba daring di rumah cermat ini, agar di masa pandemi ini, saya masih bisa untuk berkompetisi dan melatih diri saya untuk percaya diri. Juga agar bisa memotivasi teman-teman bahwa pembelajaran lewat daring bukanlah penghalang untuk kita tetap belajar. Pada hari ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Budaya Indonesia. Bercerita tentang budaya Indonesia, kita bersama-sama mengetahui bahwa negara tercinta kita ini sangat terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Terdapat ratusan, bahkan lebih suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana suku-suku ini masing-masing memiliki keanekaragaman budayanya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Indonesia memang kaya akan budaya, seperti tarian tradisional yang dimiliki masing-masing provinsi, bahasa yang berbeda-beda, pakaian adat, lagu daerah, dan banyak lagi budaya yang kita miliki. Namun, dari sekian banyaknya budaya yang kita miliki, seberapa banyak kebudayaan yang kita ketahui? Mungkin jawaban kita hanya bisa dihitung dengan jari. Ironis memang, tapi inilah kenyataan yang ada. Tak usah jauh-jauh. Untuk teman-teman yang sedaerah dengan saya saja, seberapa banyak lagu dari daerah kita sendiri yang kita ketahui? Seberapa banyak tarian tradisional dari Kalimantan Timur yang kita ketahui? Apakah kita tahu apa itu rumah lamin? Saya tidak yakin banyak teman-teman yang tahu. Lain cerita jika kita sudah membahas mengenai K-pop yang sudah melanda negeri kita ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan BTS, EXO, Blackpink? Siapa yang tidak tahu lagu dududunya Blackpink? Saya rasa hampir semua anak milenial tahu dengan lagu itu. Sebenarnya tidak ada salahnya untuk kita mengenal kebudayaan negeri lain. Akan tetapi, jangan sampai kita melupakan budaya kita sendiri. Teman-teman dan Dewan Juri yang saya hormati, mungkin masih melekat dalam ingatan kita, di mana salah satu kesenian yang sudah jelas-jelas merupakan warisan budaya kita dicatut oleh negara lain. Apa reaksi kita? Apa peduli kita? Bahkan banyak dari kita yang hanya bisa diam dan memperhatikannya lewat berita
tanpa harus berbuat apa-apa. Pada zaman sekarang, budaya kita ini sudah mulai menipis digantikan oleh budaya luar. Budaya yang terkadang bertentangan dengan budaya kita. Bahkan banyak dari kita yang sudah mulai meniru model gaya budaya luar. Dari model rambut, baju, bahkan sampai tarian yang terkadang berlebihan untuk kita sudah mulai dianggap biasa. Hal ini sungguh memprihatinkan. Padahal tak sedikit budaya kita yang sudah mendunia. Akan tetapi kita sendiri tidak tahu bahwa negara kita ini sudah terkenal hingga keluar. Tak banyak yang tahu bahwa alat musik tradisional angklung dari Jawa Barat sudah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari World Heritage pada tanggal 19 Januari 2011 lalu. Bahkan wayang yang sudah diakui terlebih dahulu oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan Indonesia pada tahun 2003. Sehingga banyak orang luar yang ikut mempelajari wayang. Belum lagi tarian tradisional kita yang sudah mendunia seperti tari kecak, tari pendet, tari saman dari Gayo, tari reog Ponorogo, dan banyak lagi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda harus bisa mengetahui dan menunjukkan bahwa kita bangga memiliki keanekaragaman budaya. Marilah kita jaga warisan leluhur kita ini sebelum kita menyesal telah mengabaikannya. Jangan sampai kita jadi penonton budaya kita sendiri, tapi marilah kita ikut berperan dalam melestarikannya. Kita sebagai anak bangsa yang berperilaku cerdas, cermat untuk selalu dan selama-lamanya melestarikan agar budaya kita ini selalu dikenal hingga keluar dunia. Dan sebagai sarana pendidikan masa depan nanti. Teman-teman dan seluruh pendengar, di akhir pidato saya ingin kembali mengajak teman-teman dan seluruh pendengar, mari kita menjaga kebudayaan kita ini, agar budaya kita ini tetap ada sampai anak cucu kita nanti. Kalau bukan kita, siapa lagi? Teman-teman dan seluruh pendengar, dengan kerendahan hati, saya memohon kritik dan dukungannya dengan cara memberi like, komentar pada video ini. Mohon maaf jika di dalam pidato saya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati seluruh pendengar. Pak Topik menjahit kopiah dijahit dengan beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.